Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, saya berharap Bapak Ibu semua yang ada di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik kita. Nah, secara mekanisme Eh, seleksinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Kemendikbud ini menentukan 111 kabupaten kota yang secara komitmen gubernur, wali kota, dan bupatinya itu mendukung program sekolah penggerak ini. Nah, kemudian setelah itu akan ada MOU antara Kemdikbud dan Pemda dengan salah satu poinnya adalah tidak boleh memindahkan kepala sekolah selama minimal 4 tahun gitu. Yang lolos ya, yang lolos di program sekolah penggerak ini. Kemudian kepala PAUD, SD, SMP, SMA, SLB ini daftar. Ada pertanyaan, kenapa kok kepala sekolahnya yang diseleksi begitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa nggak melihat variabel lain? Nah, Bapak Ibu, dalam teori perubahan kita percaya bahwa sumber daya manusia yang unggul, pemimpin-pemimpin yang unggul, itu akan sangat berdampak sekali pada transformasi pendidikan yang ada di sekolah maupun di daerah Bapak Ibu gitu. Maka dari itu, kepala sekolah ini menjadi poin kunci untuk perubahan transformasi pendidikan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, maka dari itu kepala sekolahnya yang diseleksi. Jika kepala sekolahnya lolos, sekolahnya ini akan jadi tempat pelaksana program sekolah penggerak selama 3 tahun. Guru-gurunya dapat intervensi, pengawasnya yang mendampingi sekolah atau mendampingi kepala sekolah ini otomatis ikut juga nanti akan dilatih dan didampingi selama 3 tahun. Nah, tahap pertama memang harus mengisi esai. Esai ini ada batasan minimum karakternya, kemudian CV, tes bakat skolastik. Nah, Bapak Ibu itu diminta untuk menceritakan pengalaman nyata, pengalaman real gitu. Misalnya di CV ada eh, pengalaman melakukan proyek lintas organisasi gitu. Misalnya pengalaman organisasi, pengalaman mengikuti pelatihan, hobinya. Bapak Ibu diminta merefleksikan apa-apa saja yang sudah Bapak Ibu pernah dapatkan gitu, pernah lakukan, sehingga Bapak Ibu tinggal menceritakan saja di situ. Kemudian tahap 2 nanti ada simulasi mengajar dan wawancara. Jadi nanti ketika tahap 1 lolos seleksi tahap 1, Bapak Ibu akan diundang untuk mengikuti simulasi mengajar dan wawancara. Ini online. Bapak Ibu nanti akan diberikan link Zoom atau Google Meet gitu ya untuk melakukan tahapan simulasi mengajar dan wawancara. Nah, jika lolos di sini, nanti hasil seleksi tahap 1 dan tahap 2 ini akan diberikan ke Pemda melalui Dinas Pendidikan. Eh, akan diputuskan sama-sama antara Kemdikbud dan tim panel ini dengan Pemda gitu. Nah, nanti gimana cara mutusinnya? Nah, baik, nanti akan secara teknis nanti akan didiskusikan kembali. Namun hasil seleksi tahap 1 dan tahap 2 jika sama-sama lolos, data ini yang kita berikan gitu, yang mungkin jadinya akan pilihannya akan sangat sedikit mungkin ya, karena sudah diseleksi di tahap 1 dan tahap 2. Kemudian setelah itu baru diumumkan menjadi sekolah pelaksana program sekolah penggerak oleh Kemdikbud dan Pemda. Kemudian dilaksanakan. Nah, ini adalah perjalanan menjadi pelaksana program sekolah penggerak yang kuncinya ada di komitmen daerah dan kompetensi kepala sekolah. Nah, tadi sempat ada yang tanya ya. Nah, kan berarti kan pertanyaannya itu ini sistem seleksi ini itu sudah menerjemahkan kompetensi yang diinginkan yang bisa melaksanakan sekolah penggerak itu sendiri gitu. Nah, ini nanti yang kita ingin sampaikan. Nah, ini misalnya kriterianya memiliki sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan sekurang-kurangnya 1 kali masa tugas. Nah, ini kan banyak tafsirannya ini kan. Kalau misalnya saya kepala sekolah usia 57 atau 58 gimana Mas? Kalau misalnya secara klausul ini udah tidak bisa karena Bapak Ibu kan nanti akan pensiun kan. Nanti harapannya
harapannya ini kepala sekolah yang sudah mengikuti ini bisa ikut mengembangkan atau mengimbaskan praktik baiknya ke berbagai sekolah yang ada di sekitar maupun di daerah seperti itu. Ya, yang penting atau misalnya masih di periode pertama atau periode kedua atau periode ketiga, namun masih punya kesempatan untuk masuk periode keempat. Terdaftar dalam data pokok pendidikan. Nah, yang penting punya akun Dapodik, kemudian membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa kepala satuan pendidikan bersangkutan tuh benar gitu dengan masa tugas atau seperti apa dari satuan pendidikan atau yayasan atau masyarakat yang diselenggarakan. Kemudian melampirkan surat keterangan sehat jasmani rohani, kemudian tidak sedang menjalankan hukuman disiplin atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian tidak sedang menjalani proses hukum. Nah, Bapak Ibu tadi yang menanyakan apakah kompetensinya benar-benar bisa diukur. Nah, ini adalah kriteria khusus Bapak Ibu yang harus dimiliki oleh kepala sekolah yang akan melaksanakan program ini. Nah, karena apa? Ini udah diterjemahkan ke sistem seleksi kita yang tadi itu gitu. Dari mengisi CV, esai dan wawancara dan upload dokumen inilah yang diterjemahkan. Jadi kepala sekolah yang punya visi dan tujuan, punya punya kompetensi, punya dimensi, memiliki visi dan tujuan. Kemudian mampu mengambil keputusan strategis, mampu memimpin perubahan gitu, memiliki kemampuan melaksanakan pelatihan dan pembimbingan, mampu membangun hubungan kerjasama, memiliki orientasi pembelajar, memiliki daya juang atau resilience, memiliki kematangan beretika, mampu memimpin implementasi, dan mampu mendorong inovasi. Nah, ini adalah orang-orang yang kepala sekolah yang kita harapkan bisa ada gitu ya, yang ini sudah diterjemahkan pada sistem seleksi kita gitu. Jadi ini kriteria umum dan kriteria khususnya. Kemudian ini tenggat waktunya Bapak Ibu. Nah, ini seleksi tahap 1 ini sampai tanggal 6 Maret. Jadi harapannya Bapak Ibu yang ada di sini baik dari Aceh, Sumbar, Kepri, Bali, Banten ini bisa segera menyelesaikan aplikasi pendaftarannya sampai tanggal 6 Maret gitu. Jadi CV-nya segera diisi, esainya segera diisi, dokumennya segera diupload, fakta integrasinya segera diselesaikan gitu ya. Habis itu dikirim atau disubmit. Nah, ini jadwalnya nanti akan ada tes bakat skolastik dan ada verifikasi dan kemudian jika lolos akan diundang simulasi mengajar dan wawancara. Secara timeline ini atau lini masanya, kemudian ya ini adalah poin-poin kunci di dalam CV. Di dalam CV itu Bapak Ibu diminta pengalaman mengikuti pelatihan, mengikuti organisasi, menjalankan program lintas organisasi, punya prestasi apa saja, terlibat dalam kegiatan komunitas masyarakat, kemudian hobi, kemudian mengunggah KTP dan surat pernyataan. Di esai ini ada 8 kelompok pertanyaan yang terdiri dari 3 sampai 4 sub pertanyaan. Kemudian bertujuan menggali pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi ini evidence base ya. Jadi experience base gitu. Jadi pengalaman berbasis pengalaman Bapak Ibu dan nyata gitu yang sudah dirasakan dan sudah dilakukan Bapak Ibu. Nah, jawaban diurai secara spesifik dan detail dan merupakan representasi dari pengalaman yang pernah Bapak Ibu lalui. Kemudian itu diisi sesuai dengan karakter yang diminta. Karakter itu huruf gitu, bukan kata ya. Jadi kayak Bapak Ibu yang sudah di tahap esai biasanya, waduh ini 5.000 karakter, ini 2.000 karakter, itu sedikit Bapak Ibu. Kalau misalnya kita berbicara tentang kata ya, bukan huruf, bukan kata. Ini tes bakat skolastik, ini ada verbal, kuantitatif, dan penalaran. Nanti Bapak Ibu akan ikut tes ini juga. Kemudian ini simulasi mengajar dan wawancara dilakukan melalui Google Meet, kemudian mengunggah RPP di SIM PKB, memberikan 10 menit. Jadi Bapak Ibu akan mengajar selama 10 menit nantinya. RPP-nya juga dibuat selama 10 menit gitu.
Kemudian ada 2 asesor, Kemdikbud yang akan menilai penilaian, dan jadwal seleksi akan diinformasikan melalui akun SIM PKB dan WhatsApp. Wawancara juga seperti itu, ini akan melalui Google Meet, dan jadwal akan diberitahukan secara paralel di SIM PKB. Kemudian ini secara pengembangan, implementasinya nanti seperti apa. Jadi ini misalnya pengembangan kompetensi kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah nanti ini satu paket ya dengan dengan pengawas, dengan perwakilan gurunya gitu, dapat 70 JP dari instruktur pusat gitu. Jadi akan belajar dulu terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian nanti akan ada lokakarya, pertemuan komunitas praktisi, kepala sekolah setiap bulan di kabupaten bersama pengawas dan penilik atau pelatih ahli. Nanti akan ada coaching one-on-one antara kepala sekolah dan pelatih ahli. Mas Ruri, pelatih ahli itu siapa? Pelatih ahli itu adalah orang yang akan diseleksi untuk mendampingi Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas dan guru dalam mengimplementasikan program ini gitu. Jadi nanti akan ada seleksi pelatih ahli yang akan dikirim ke daerah Bapak Ibu untuk mendampingi Bapak Ibu selama 3 tahun. Nah, ini peran kepala sekolah, jadi mengembangkan kelompok belajar guru di sekolah. Bapak Ibu mungkin bisa berefleksi bagaimana apakah kelompok belajar guru di sekolah Bapak Ibu itu hidup gitu. Bapak Ibu bisa berefleksi di situ. Kemudian perannya adalah melakukan coaching secara berkala dengan guru maupun tenaga kependidikan. Kemudian mendorong, merefleksikan, meningkatkan pelaksanaan pembelajaran holistik di sekolah melalui nose training, asesmen diagnostik, pemilihan toolkit yang benar atau yang tepat, pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang keempat, membuat perencanaan sekolah berdasarkan data raport pendidikan dengan melibatkan orang tua murid dan komunitas. Nah, ini peran-peran kepala sekolah yang nantinya akan ada di sekolah penggerak. Nah, ini pelatih ahli Bapak Ibu yang tadi saya coba ceritakan. Jadi pelatih ahli ini akan bertugas mendampingi pengawas sekolah, penilik, kepala sekolah, guru dalam mengimplementasikan program sekolah penggerak di sekolah sasaran. Nah, pelatih ahli ini akan mendampingi 5 sampai 7 sekolah sasaran, sekolah penggerak. Masa tugasnya akan 3 tahun sama seperti program. Secara detail perannya ini mendampingi pengawas, memfasilitasi in-house training, kemudian mendampingi pengawas melakukan coaching kepada kepala sekolah, mendampingi pengawas memfasilitasi komunitas, memfasilitasi lokakarya, kemudian berkolaborasi, mendampingi implementasi teknologi dan monitoring dan evaluasi program sekolah penggerak. Ini peran pelatih ahli yang mungkin akan dibuka sekitar pertengahan Maret nantinya. Nah, ini pengembangan guru berdasarkan kebutuhan belajar murid. Jadi dari 70 JP tadi itu yang akan diberikan diberikan materi oleh tim instruktur nasional, oleh tim pengembang modul itu adalah jadi dari satu sekolah, misalnya kepala sekolahnya lolos, itu pengawas yang mengampu kepala sekolah, dan guru, perwakilan guru mapel atau guru kelas atau guru ketunaan khusus gitu, itu akan diambil perwakilannya untuk mendapatkan 70 JP secara pusat gitu ya. Jadi perwakilan dari ini komite pembelajaran namanya, dari pengawas, kepala sekolah, guru, perwakilan guru ini mendapatkan 70 JP dari tim pengembang modul gitu. Nah, yang mana nantinya setelah dapat 70 JP terkait dengan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru, nanti kepala sekolah, pengawas, dan perwakilan guru ini, guru mapel, guru kelas, guru ketunaan, bersama pelatih ahli, in-house training kepada guru-gurunya yang ada di sekolah gitu. Jadi dengan berbagai topik gitu. Kemudian yang kelima, pembelajaran dengan paradigma baru terjadi di sekolah karena setelah perwakilan guru mendapatkan 70 JP, kemudian diimplementasikan di sekolah, dibagikan di sekolah 70 JP juga, harapannya bisa terjadi gitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian setelah itu komite pembelajaran mengembangkan topik-topik belajar di komunitas praktisi berdasarkan kebutuhan belajar murid. Ini ada 8 JP. Jadi guru belajar menggunakan platform
micro learning apps dan belajar di komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini apa, Mas Ruri? Komunitas praktisi adalah komunitas-komunitas yang terdiri dari berbagai profesi kelompok yang sudah ada. Misalnya yang sekarang ada KKG, MGMP, kemudian MKKS, MKPS gitu. Nah, namun nantinya harapannya kepala sekolah yang ada di sini ini juga sama-sama memperkuat komunitas-komunitas yang sudah ada melalui program sekolah penggerak yang sudah diberikan. Nah, kemudian ini pengembangan kompetensi guru melalui komunitas praktisi. Ini kepala sekolah menyediakan waktu 1 hari 8 JP setiap bulannya untuk belajar bersama gitu di komunitas praktisi. Ini guru-gurunya harusnya terus belajar gitu ya. Kemudian komite pembelajaran mengorganisasi pelaksanaan komunitas praktisi di sekolah berdasarkan kebutuhan guru. Jadi dari kepala sekolah, pengawas dan guru tadi ngobrol kira-kira topik apa yang pas gitu untuk yang bisa kita diskusikan lagi gitu dengan guru-guru sesuai kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Nah, pelatih ahli akan mendampingi dan mengembangkan kompetensi komite pembelajaran dalam menyelenggarakan komunitas praktisi. Nah, ini pemetaan dulu, kebutuhan gurunya apa, kemudian menentukan topik, kemudian belajar dan berkolaborasi bersama, mempraktikkan hasil belajar, membagikan praktik yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat dan merefleksikannya apa yang sudah dilakukan. Nah, ini terus-menerus Bapak Ibu. Kemudian ini sama, masih pengembangan kompetensi guru melalui komunitas praktisi. Aktivitasnya ada lokakarya, kemudian ini refleksi terhadap praktik 1 JP, kemudian memberikan materi diskusi dengan topik tertentu 4 JP, refleksi. Nah, kemudian ini prinsip-prinsipnya. Lokakarya berbasis aktivitas, mendorong terjadinya refleksi dan kolaborasi, melibatkan pengawas sekolah sebagai fasilitator lokakarya dan sesuai kebutuhan kepala sekolah. Ini setiap bulannya harusnya ada lokakarya yang dibuat gitu. Jadi bulan 1 lokakarya apa, bulan 2 lokakarya apa, bulan 3 lokakarya apa, dan seterusnya. Lokakarya ini bisa refleksi, aksi, berbagi praktik baik, belajar topik 2, kemudian melakukan rencana aksi. Aksi nyata itu yang diharapkan setiap bulannya kita bisa melihat perkembangannya Bapak Ibu. Nah, ini penerapan pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah. Yang tadi saya ceritakan bahwa komite pembelajaran itu adalah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang berada di satu sekolah yang kepala sekolahnya lolos itu. Dia mendapatkan 70 JP dari instruktur nasional atau dari tim pengembang modul. Kemudian komunitas pembelajaran ini melakukan in-house training ke guru-guru yang lain yang ada di sekolahnya, yang sesama mapel gitu ya, yang sesama guru kelas, itu 70 JP juga. Kemudian secara implementasi, siklusnya seperti ini Bapak Ibu, jadi dari melakukan perencanaan bersama, kemudian memberikan pembelajaran sesuai dengan level murid gitu, kemudian memberikan formatif dan sumatif, assessment, kemudian refleksi dan evaluasi, dan hasil belajar untuk pengembangan murid dan kompetensi dirinya. Ini prinsip-prinsip pelatihan di sekolah penggerak, Bapak Ibu. Nanti harapannya memang akan dibantu oleh teknologi. Jadi kan salah satu poin intervensinya adalah digitalisasi sekolah atau memanfaatkan teknologi untuk membantu sekolah dalam memberikan pelayanan terbaik pada anak. Nah, ini kepala sekolah nanti akan menerima pelatihan Whole Schools Transformation secara administrasi, manajemen, instructional leader, kemudian kurikulum murid baru. Kemudian kepala sekolah yang diseleksi mempunyai kemampuan mendampingi guru dan dibantu oleh komite pembelajaran guru. Kepala sekolah menerima pendampingan jarak jauh dalam bentuk komunitas praktisi. Guru dan wakil kepala sekolah jika ada yang punya potensi tinggi diseleksi sebagai komite pembelajaran guru. Pelatihan dan pendampingan dengan pendekatan positif, interaktif, mandiri, dan juga disesuaikan dengan kesiapan sekolah. Nah, ini pemangku kepentingan, pengawas, dan orang tua harus dilibatkan. Ini prinsip pelatihan di sekolah penggerak. Ini alokasi waktunya Bapak Ibu.
secara lokakarya kepala sekolah penggerak ini setiap bulan sekali gitu ya, membuat perencanaan bulanan bersama guru, memimpin pertemuan komite pembelajaran, melakukan coaching, melakukan observasi kelas kepada guru sesuai kebutuhan, mengorganisasi dan mengevaluasi pelaksanaan komunitas praktisi di sekolah, mengikuti program coaching dan pengawas sekolah, ini 2JP. Nah, keterangannya nanti nomor 1, 2, 3, 6, 7 ini dilakukan bersama pengawas dan pelatih ahli. Ini bagaimana guru akan belajar di sekolah penggerak. Ini ada juga guru-guru yang aktivitas guru-gurunya. Kemudian ini keuntungan kepala sekolah gitu. Jadi kepala sekolah dapat menguasai keterampilan kepemimpinan pembelajaran. Kepala sekolah dan guru dapat menggunakan platform pembelajaran untuk peningkatan kompetensi guru. Kepala sekolah dapat mengelola sekolah lebih efisien dan efektif dengan menggunakan platform teknologi. Kepala sekolah memperoleh peluang melanjutkan periode berikutnya tanpa adanya uji kompetensi. Nah, ini banyak juga kemarin yang ditanyakan Bapak Ibu. Jadi nantinya jika kepala sekolah ini lolos dalam seleksi sekolah penggerak dan kemudian bisa menyelesaikan selama 3 tahun, ketika dievaluasi itu punya kinerja yang baik gitu. Jadi nanti nggak perlu ikut uji kompetensi lagi. Memang secara aturan belum jadi atau belum selesai, namun nanti akan dibuat ke sana Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu bisa segera submit atau segera menyelesaikan dan kirim berkas sebelum tanggal 6 Maret. Oke Bapak Ibu, itu saja dari saya. Nanti kita banyak tanya jawab saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan ke narasumber berikutnya. Mas Uyana. Hadir. Baik. Kang Yana, bagaimana kabar siang ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mangga tuh Kang, silakan. Ini yang mau disampaikan untuk materi khususnya teknis sepertinya kali ya kalau Kang Yana ya. Silakan Kang. Ya, siap. Ya, baik. Sebenarnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait teknis di sisi aplikasi. Bagaimana mekanisme atau di awal, mulai dari awal sekali, artinya dari nol, sampai dengan submit berkas atau kirim berkas. Nah, tadi sudah disampaikan banyak ya oleh Mas Ruri terkait seperti apa sih persyaratan pendaftaran, kemudian tata cara seleksinya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ruri dengan sangat jelas ya, dan komplit. Tapi di sini saya akan menjelaskan lagi seperti apa sih di sisi aplikasi yang tadi disampaikan. Saya di sini mulai mendemokan aplikasi. Apa juga saya tadi baca di chatting dan juga pertanyaan-pertanyaan dari beberapa daerah lainnya masih ada yang belum paham bagaimana cara melakukan pendaftaran, dimulai dari mana, cara mendapatkan akun SIM PKB-nya seperti apa, itu yang nanti akan saya jelaskan. Bapak dan Ibu, ini adalah laman sekolah penggerak, ya ini portal utamanya untuk sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Di sini ada 3 program, yaitu program sekolah penggerak, komunitas penggerak, dan guru penggerak. Nah, laman atau informasi terkait program sekolah penggerak bisa diklik saja seperti ini untuk
portal utama di laman program sekolah penggerak ini terdiri dari beberapa bagian ya. Intinya di sini adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan mulai dari apa itu program sekolah penggerak, tujuannya apa, kemudian daerah sasarannya, kemudian di sini juga ada ya tahapan program sekolah penggerak itu seperti apa, ruang lingkupnya, persyaratan, dan juga tentunya ada lini masa. Nah, jadi portal layanan program sekolah penggerak ini fungsinya adalah untuk memberikan kepala sekolah yang ingin melakukan atau mendaftar bergabung di layanan program sekolah penggerak. Nah, bagaimana cara melakukan pendaftarannya ya? Di laman program sekolah penggerak ini nanti silakan Bapak dan Ibu tinggal klik tombol pendaftaran di pojok kanan atas. Kalau misalkan ternyata wah ini URL-nya lumayan panjang nih, cukup panjang, saya tidak hafal misalkan. Ini kan alamatnya di sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/program sekolah penggerak. Nah, jalan pintasnya silahkan diketik di Google pendaftaran program sekolah penggerak, itu nanti otomatis akan diarahkan ke laman ini dan juga ke laman pendaftaran ya, yang di pojok kanan atas di sini bisa diklik ya, nanti kalau diklik maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan untuk laman login ya atau laman masuk ke layanan program sekolah penggerak. Nah, di sini akun SIM PKB dan juga kata sandi. Nah, pertanyaan yang paling sering banyak muncul ya dari para calon pendaftar program layanan sekolah penggerak atau dari para kepala sekolah di sini adalah bagaimana cara saya untuk mendapatkan akun SIM PKB ini. Jadi di sini kan mana nih caranya saya untuk mendapatkan akun SIM PKB ini? Sementara di SIM PKB-nya sendiri itu tidak ada pendaftaran akun. Ya, jadi sekali lagi di SIM PKB itu tidak ada pendaftaran akun. Yang ada adalah untuk aktivasi. Nah, lalu dari mana akun SIM PKB ini bisa saya dapatkan? Ya, akun SIM PKB ini bisa Bapak dan Ibu peroleh dengan cara asalkan Bapak dan Ibu ya terdata, terdaftar, dan aktif di data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, jadi itu syaratnya ya. Yang penting Bapak dan Ibu terdata, terdaftar, dan aktif di layanan atau di Dapodik dan bertugas sebagai kepala sekolah, nanti bisa mendapatkan akan mendapatkan akun SIM PKB dan bisa mendaftar di program sekolah penggerak ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah saya sudah terdaftar di Dapodik. Ya, sudah lama sekali saya terdaftar di Dapodik. Kemudian saya sudah bertugas sebagai kepala sekolah. Lalu akun SIM PKB ini di mana saya dapatnya? Kan di Dapodik sudah terdaftar. Akun SIM PKB-nya saya dapat dari mana? Nah, akun SIM PKB ini ada dua cara mengetahuinya. Yang pertama adalah silahkan Bapak dan Ibu ya ketik saja di Google, ya ini saya berikan tips dan trik paling mudah. Ketik saja di Google cara mencari akun SIM PKB atau cara mendapatkan nomor UKG atau cara mencari nomor UKG. Itu tinggal ketik saja di Google, nanti otomatis akan diarahkan ke laman SIM PKB, SIM PKB. Nantinya Bapak dan Ibu tinggal ketikkan saja namanya siapa, dari provinsi mana, itu akan mendapatkan nomor SIM PKB. Contoh, ya ini saya contohkan di sini. Ini saya ketik di Google langsung ya. Cara mengetahui akun SIM PKB.
misalkan seperti ini. Nomor UKG misalkan. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini akan langsung diarahkan, ya, akan langsung diarahkan di sini cara UKG. Nah, akan diarahkan seperti ini. Ya, dari Google itu di laman pertama mendapatkan nomor UKG atau pencarian data GTK akan diarahkan seperti ini. Nanti tinggal diketik saja, ya, di sini diketik saja namanya, misalkan namanya Rahman dari misalkan dari provinsi Banten misalkan ya. Nah, dari provinsi Banten atau misalkan dari Aceh ya. Contoh, ini hanya contoh ya, misalkan ini dari Aceh. Nah, maka nanti ketika diklik pencarian di sini akan muncul data GTK-nya. Nah, ini seperti ini nama-namanya muncul. Nanti di sini ada nomor UKG atau akun SIM. Ada informasi sekolah satmikalnya, kemudian apakah terkoneksi dengan Dapodik atau tidak, kapan terkoneksi dengan Dapodiknya terakhir, kemudian di kepala sekolah atau tidak. Itu cara pertama untuk mengetahui akun SIM PKB atau nomor UKG. Cara kedua adalah Bapak dan Ibu silahkan tinggal ditanyakan saja ke operator sekolah, yang operator Dapodik sekolah, atau juga bisa ditanyakan ke admin dinas pendidikan, baik itu admin Dapodik maupun admin SIM PKB di dinas pendidikan. Itu biasanya mereka mengetahui. Jadi ada dua cara ya tadi, tinggal dicari di Google nomor UKG atau juga ditanyakan ke operator sekolah. Jadi sekali lagi, kenapa ini saya tekankan berkali-kali, karena masih banyak pertanyaan mengenai bagaimana cara mendapatkan akun SIM PKB, daftarnya di mana gitu. Jadi sekali lagi, SIM PKB ini tidak diperlukan mendaftar untuk mendapatkannya. Jadi tidak ada pendaftaran di akun SIM PKB ini. Yang ada adalah Bapak dan Ibu asalkan terdata dan aktif di Dapodik, maka nanti akan memiliki akun SIM PKB secara otomatis. Ya, sekali lagi, asalkan terdata dan aktif di Dapodik, maka akan memiliki akun SIM PKB. Akun SIM PKB-nya bisa dicari di tadi ya, di pencarian GTK di Google, atau ditanyakan ke operator sekolah atau juga ke admin dinas pendidikan. Termasuk juga dengan passwordnya ya sama. Ini contoh, saya misalkan tinggal login ya seperti ini, masukkan akun SIM PKB-nya. Nah, biasanya akun SIM PKB ini formatnya seperti ini. 2015 sekian sekian sekian, 2016 sekian sekian sekian, sampai dengan 2018 sekian sekian sekian. Nah, biasanya di belakangnya bisa menggunakan guruku.id atau hanya angka saja. Kemudian kata sandinya di sini tinggal dimasukkan, ya, baru nanti tinggal klik masuk. Nah, nanti kalau sudah berhasil login atau berhasil masuk, akan tampil laman SIM seperti ini. Ini namanya SIM ya, atau Sistem Informasi Manajemen atau dashboard ya, istilahnya dashboard peserta atau dashboard kepala sekolah seperti ini. Nah, bagi kepala sekolah yang berhasil login dan muncul apa istilahnya ya, tombol daftar sekarang ini ya, muncul tombol daftar sekarang, artinya Bapak dan Ibu sudah melakukan pendaftaran. Nah, kriteria utamanya apa saja? Tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Ruri. Untuk kriteria utama melakukan harus terdaftar dan aktif di Dapodik. Sekali lagi ya, harus terdaftar dan aktif di Dapodik. Kemudian yang kedua, memiliki kualifikasi pendidikan terakhir minimal S1 atau D4. Ya, kemudian yang ketiga,
menjabat sebagai kepala sekolah atau PLT kepala sekolah di Dapodiknya. Ya, sekali lagi di Dapodiknya. Kemudian yang keempat adalah sekolahnya atau satmikalnya, tempat tugas sebagai kepala sekolah atau PLT di Dapodik, termasuk di dalam daerah sasaran 111 kabupaten kota atau di Aceh, Banten, Sumbar ya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bukan merupakan kepala sekolah SMK atau PKBM. Jadi SMK layanan program sekolah penggerak. Ya, sekali lagi saya sampaikan kriteria utama tersebut itu semua terekam di layanan Dapodik. Ya, harus terekam di layanan Dapodik. Jadi semua kriteria sumber acuan utamanya itu adalah Dapodik. Tidak menggunakan data yang lain. Hanya satu, yaitu Dapodik. Artinya apa? Artinya kalau misalkan ternyata saya mendaftar di program layanan sekolah penggerak ini, di layanan sekolah penggerak ini ya. Ketika berhasil login, di sini ditolak oleh sistem. Anda belum bisa bergabung di layanan program sekolah penggerak dikarenakan misalkan tidak menjabat sebagai kepala sekolah atau PLT. Saya protes, wah padahal saya di sekolah ini menjabat sebagai kepala sekolah definitif atau sebagai PLT. Tapi kenapa nih masih ditolak? Silahkan dicek Dapodiknya. Apakah di Dapodik ya tugas tambahan Bapak dan Ibu itu sudah diset sebagai kepala sekolah atau PLT kepala sekolah. Jadi sekali lagi acuan utamanya adalah Dapodik. Atau ternyata ditolaknya karena kualifikasi pendidikan terakhir saya itu di bawah S1 atau D4. Loh, padahal saya lulusan S1 atau D4 nih. Bagaimana? Silahkan dicek lagi di data Dapodiknya, diperbaharui lagi data Dapodiknya, maka nanti dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam ya setelah dilakukan sinkronisasi, Bapak dan Ibu bisa melakukan pendaftaran lagi. Jadi sekali lagi, jika merasa Bapak dan Ibu memiliki kualifikasi atau memenuhi syarat utama untuk melakukan pendaftaran program sekolah penggerak, tapi ditolak oleh sistem, silahkan untuk diperbaharui Dapodiknya. Ya, silahkan diperbaharui untuk Dapodiknya. Baik, saya lanjut. Ya, saya lakukan pendaftaran seperti ini. Ini ada fakta integritas, tinggal diklik saja. Ya, fakta integritasnya seperti ini. Kemudian nanti tinggal klik daftar. Ya, di sini bahwa fakta integritas ini menyatakan bahwa jika Bapak dan Ibu lolos semua tahap seleksi, maka bersedia mengikuti seluruh kegiatan atau rangkaian sebagai peserta program sekolah penggerak. Tinggal diklik daftar, maka akan muncul di sini informasi Dapodik. Nah, jadi lagi-lagi saya tekankan di sini di sistem juga diulangi berkali-kali bahwa informasi atau biodata yang ditampilkan atau yang dijadikan sebagai acuan utama ini adalah dari Dapodik. Nah, di sini muncul data Dapodik, Bapak dan Ibu, silakan diperiksa apakah sesuai atau tidak. Kalau masih belum sesuai informasi dasar ini, maka di sini pilih tidak. Kalau sudah sesuai, pilih iya. Contoh, misalkan ya, di sini saya misalkan atas nama Hasnidar, misalkan ya. Satmikal saya di sini adalah SD Negeri 5 Manggang misalkan. Padahal saya sudah mutasi ke SD Negeri 1 misalkan. Tapi di sini masih tertulis SD Negeri 5. Nah, ini juga sama, silahkan segera lakukan pembaharuan di Dapodiknya. Jadi untuk data-data dasar seperti ini tidak ada koreksi atau tidak ada edit di SIM PKB-nya, itu tidak ada. Semua diambil dari Dapodik. Seperti itu. Kalau sudah sesuai, ya, kalau tidak sesuai ya masih tidak sesuai, klik tidak di sini maka akan muncul informasi bahwa silahkan lakukan pembaharuan di Dapodik. Estimasi waktu update-nya adalah 2 kali 24 jam setelah operator melakukan perubahan. Nah,
setelah datanya diperbaharui di Dapodik, maka silahkan ulangi proses pendaftaran. Artinya yang tadi saya sampaikan, jika terjadi perbedaan antara data yang ditampilkan di sistem dengan data real dari Bapak dan Ibu, silahkan perbaharui Dapodiknya. Kalau sudah sesuai, tinggal klik ya di sini ya. Nah, kemudian di sini akan muncul nomor telepon yang terhubung dengan WA dan juga email isiannya ya. Ini silahkan diisi seperti ini, misalkan. Nah, nomor telepon ini wajib terhubung dengan WA, artinya WhatsApp-nya dihubungi. Sekali lagi nomor telepon itu pun dengan email, usahakan ini emailnya adalah email pribadi. Jangan menggunakan email sekolah, misalkan ya SMP menggunakan email pribadi. Kenapa? Karena nanti untuk informasi apapun yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Suri, untuk informasi terkait kelulusan itu melalui yang aktif ya, yang biasa digunakan. Nah, jadi Bapak dan Ibu setelah tadi mengisi nomor WhatsApp dan juga email, maka di sini muncul notifikasi pendaftaran berhasil. Artinya Bapak dan Ibu sudah berhasil melakukan konfirmasi pendaftaran ya. Berhasil melakukan konfirmasi pendaftaran. Nah, selanjutnya nanti aplikasi akan menampilkan halaman beranda seperti ini. Nah, jadi di sini nanti Bapak dan Ibu memiliki tugas atau harus melengkapi langkah-langkah di seleksi tahap 1. Ya, jadi yang tampil di laman beranda ini adalah yang pertama untuk seleksi tahap 1 terlebih dahulu. Nah, nanti untuk tahap selanjutnya yang tadi disampaikan simulasi mengajar dan wawancara itu nanti akan tampil setelah lulus di tahap 1. Nah, baik Bapak dan Ibu, di laman beranda ini ya ada beberapa informasi. Pertama, di sini ada informasi mengenai langkah-langkah seleksi ya di tahap 1. Ini ada 3 bagian. Pertama itu adalah pengisian daftar riwayat hidup atau CV ya di sini. Kemudian yang kedua adalah pengisian isai, langkah keduanya. Yang ketiga itu adalah tes bakat skolastik. Nah, di sebelah kanan di sini ada status yang berwarna kuning tanda seru. Ini artinya Bapak dan Ibu belum menyelesaikan langkah dari masing-masing bagian atau belum melengkapi masing-masing bagian secara komplit atau secara lengkap. Nah, kalau sudah lengkap, misalkan nanti pengisian CV, isai, itu nanti akan berubah menjadi centang warna hijau. Itu kemudian yang kedua di sini ada kirim berkas, ini masih berwarna abu-abu. Nah, Bapak dan Ibu tadi juga sudah disampaikan ya di depan oleh narasumber, oleh Mas Ruri juga disampaikan berkali-kali bahwa setelah mengisi CV dan isai, ya dilengkapi CV-nya, diselesaikan isainya, maka nanti silahkan lakukan kirim berkas. Ini nanti akan muncul, tombolnya akan aktif setelah pengisian CV dan isai ini lengkap. Ya, jadi kalau isi dan CV dan isainya ini sudah lengkap, maka tombolnya akan aktif. Kemudian silahkan kirim berkas. Nah, kirim berkas ini artinya Bapak dan Ibu sudah siap ya, CV-nya, isainya itu sudah siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh panitia, masuk ke loker panitia. Nah, terus kemudian di bawah di sini ada informasi mengenai unduh berkas. Informasi mengenai unduh berkas. Jadi unduh berkas ini
untuk kepala sekolah itu kan ada surat pernyataan yang harus diunggah. Nah, template-nya ya atau desain atau template surat pernyataan ini silakan bisa diklik dengan mengunduh berkas ini. Nanti silakan berkasnya diunduh, kemudian diisi, dicetak, kemudian ditandatangan basah ya, wajib tanda tangan basah, kemudian diberikan atau dibubuhi stempel, kemudian di-scan lagi dalam bentuk PDF. Ini nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian di bawahnya di sini ada 3 buah card ya atau 3 buah slot atau 3 buah menu. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup atau CV. Kemudian yang kedua adalah essay, yang ketiga adalah tes bakat skolastik. Nah, yang bisa diklik saat ini itu adalah daftar riwayat hidup atau pengisian CV dan juga essay karena ini jadwalnya paralel. Ya, jadwalnya paralel. TBS nanti akan aktif di tanggal 8 Maret. Ya, insya Allah nanti akan aktif di tanggal 8 Maret sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Nah, untuk pengisian CV dan essay ini kan barusan saya sampaikan paralel ya, jadwalnya paralel berbarengan. Nah, pertanyaannya apakah pengisiannya ini boleh secara bersamaan atau boleh dibolak-balik ya, essay dulu kemudian CV, atau boleh selang-seling, misalkan CV dulu, kemudian nanti setelah CV, wah saya butuh mengisi surat pernyataan, misalkan sambil menunggu saya mau menyelesaikan essay dulu, itu boleh, nggak masalah. Bolak-balik boleh, nggak masalah. Essay dulu, kemudian CV, boleh, nggak masalah. Tapi saran saya, diselesaikan dulu CV-nya sampai selesai, baru kemudian nanti menyelesaikan essay-nya. Ya, walaupun paralel pelaksanaannya. Baik, itu ya informasi di laman dashboard. Saya mulai dari pengisian CV, di sini ya pengisian CV. Ini muncul informasi mengenai istilahnya ya, informasi mengenai bahwa Bapak dan Ibu ini tidak akan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan perekaman ataupun tangkapan layar pada saat proses seleksi, baik itu essay, kemudian simulasi mengajar maupun wawancara. Artinya dan juga membagikan rekaman tersebut melalui media sosial apapun jenisnya, ya YouTube, WhatsApp, dan sebagainya. Dan juga tidak melakukan tindakan plagiarisme khususnya di bagian esai. Nah ini ya, kalau sudah seperti ini, muncul informasi, tinggal klik mulai mengerjakan, maka nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan ke laman pengisian kelengkapan CV atau daftar riwayat hidup. Nah, seperti ini. Di sini ada beberapa bagian ya untuk CV. Ya, bagiannya ada informasi umum. Ini adalah kelengkapan biodata. Kemudian pengalaman-pengalaman, ya baik itu prestasi, pengalaman pelatihan, organisasi, menjalankan program lintas instansi, prestasi, kemudian kegiatan komunitas, hobi, dan juga dokumen penting. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu harap diperhatikan ya, di sebelah kanan di sini ada statusnya juga, ada tanda seru dan juga ada tanda tanya. Nah, di bawahnya di sini itu ada keterangannya. Ya, diperhatikan betul-betul bahwa kalau yang tanda seru ini adalah yang wajib diisi. Jadi sekali lagi, yang tanda seru itu yang wajib diisi. Artinya informasi umum dan juga dokumen penting ini wajib diisi atau wajib dilengkapi. Jika tidak diisi atau tidak dilengkapi, maka tidak bisa dilakukan proses verifikasi atau kirim berkas. Kemudian yang warna kuning ini adalah bersifat opsional. Kalaupun Bapak dan Ibu tidak memiliki, itu boleh dikosongkan. Ya, tapi alangkah baiknya kalau memiliki itu silakan diisi untuk setiap bagiannya, baik itu pengalaman-pengalaman maupun prestasi dan juga hobi. Nah, cara pengisiannya ini ya silahkan tinggal digulirkan saja ke bawah, digulir ke bawah ya, scroll ke bawah. Nah, maka di sini nanti akan muncul pengisian yang pertama, yaitu untuk daftar riwayat pendidikan dan pengalaman untuk informasi umum. Informasi umum ini artinya biodata. Nah,
cara pengisiannya di pojok kanan sebelah atas, tinggal klik ubah atau lengkapi seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa informasi yang terisi secara otomatis dan berwarna abu-abu. Ini tidak bisa kita ubah, ya, tidak bisa kita ubah, tidak bisa diklik juga, tidak bisa diisi. Ini otomatis diambil dari Dapodik yang tadi saya jelaskan. Ya, nama lengkap, misalkan nomor UKG, kemudian tempat, tanggal lahir, kemudian di sini satmikal, jenjang, tugas tambahan. Nah, ini tugas tambahan. Ini berasal dari Dapodik. Jika ada kesalahan atau kekurang tepatan dari data ini, silahkan diupdate data Dapodiknya. Nah, yang harus kita isi adalah yang bisa diklik dan yang ada tanda bintangnya ini. Yang ada tanda bintang ini wajib diisi. Contoh misalkan nick, ya nicknya seperti ini diisi. Kemudian tempat lahir misalkan ini di Aceh, ya seperti ini. Nah, lama menjabat sebagai kepala satuan pendidikannya, ini misalkan 1-3 tahun ya contoh. Sisa masa tugasnya, misalkan di 1 masa tugas. Kemudian instansi pendidikan terakhir, ini silakan diisi, bidangnya juga sama, jurusannya juga silakan diisi. Nah, jadi artinya sebetulnya pengisian ini adalah seperti pengisian formulir biasa ya. Kalau Bapak dan Ibu sering mengisi formulir gitu kan, formulir entah itu formulir bank atau formulir pendaftaran apapun kan bentuknya hanya seperti ini. Ada nama, tempat, tanggal lahir, alamat, NIK, nomor telepon, email, dan sebagainya. Nah, hanya saja ini dalam bentuk aplikasi atau sistem. Ini pengisian biodata seperti biasalah, ya, yang umum. Seperti itu. Kalau sudah, nanti tinggal klik simpan. Klik simpan. Ditunggu sampai muncul notifikasi warna hijau seperti ini. Data informasi umum berhasil ditambahkan. Kita tinggal tutup. Ya, ditunggu sebentar aplikasinya. Nah, selesai. Ya, kalau sudah selesai seperti ini, maka nanti akan muncul centang warna hijau di bagian informasi umum. Selanjutnya, kita tinggal mengisi pengalaman-pengalaman sampai dengan dokumen penting. Nah, Bapak dan Ibu, saya informasikan di sini ya, saya informasikan di bagian biodata atau informasi umum. Ini ada informasi mengenai satmikal dan tugas tambahan. Ya, satmikal dan tugas tambahan. Nah, ini sering terjadi ya untuk beberapa kepala sekolah, khususnya yang PLT dan baru yang dimutasikan atau diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, di sini dipastikan lagi, biasanya kan ada juga PTK ya atau Bapak dan Ibu yang sekolahnya ditugaskannya di 2 sekolah. Yang satu misalkan sebagai guru biasa, yang satu sebagai kepala sekolah atau sebagai PLT kepala sekolah. Nah, dicek lagi silakan satmikalnya ada di mana, kemudian Bapak dan Ibu menjabat sebagai PLT atau menjabat sebagai kepala sekolahnya ada di sekolah yang mana. Ya, contoh misalkan ini, satmikalnya ya Pak Hasdidar ini ada di SD Negeri 1 Lembah Sabil. Tapi dia bertugas sebagai kepala sekolah itu ada di SD Negeri 5 Manggeng. Nah, sementara untuk mendaftar di program sekolah penggerak ini syarat utamanya adalah menjabat sebagai kepala sekolah, baik definitif maupun PLT di sekolah tempat bertugas sebagai kepala sekolah. Artinya, ya, walaupun satmikalnya berbeda, tapi ketika Bapak dan Ibu bertugas sebagai kepala sekolah di sekolah lain itu masih bisa mendaftar. Nah, itu banyak juga pertanyaan kemarin seperti itu. Nah, jadi ini harap diperhatikan lagi. Asalkan menjabat sebagai kepala sekolah itu bisa mendaftar dan sekolahnya berada di daerah sasaran. Kemudian lanjutkan ke pengisian pengalaman-pengalaman ya seperti mengikuti pelatihan seperti ini. Tinggal diklik.
cara melengkapinya sama seperti yang tadi, di pojok kanan, klik tambah, seperti ini ya. Kemudian ini tinggal diisi nama pelatihan yang pernah diikuti. Nah, maksimal yang bisa ditambahkan itu sampai dengan 10 pelatihan. Ya, sampai dengan 10 pelatihan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan termasuk tahun 2021 ini. Artinya artinya 3 tahun terakhir ke belakang ditambah 2021 yang belum selesai ini menjadi 4 tahun. Ya, karena 2021-nya kan belum selesai. Seperti itu. Ini nama pelatihan, misalkan pelatihan kepala sekolah hebat, contoh misalkan ya. Penyelenggaranya misalkan dari pemerintah pusat. Tahunnya, ini tahun berapa nih pelatihannya diikutinya? Misalkan tahun 2019. Saya juga pernah nih mengikuti pelatihan yang lain. Tinggal ditambahkan saja di sini, tambah data riwayat. Ini maksimal sampai dengan 10 kali ya menambahkannya. Tambahkan lagi kalau ada. Misalkan yang kedua, ini pernah mengikuti pelatihan guru hebat atau guru cerdas. Penyelenggaranya di sini misalkan dari kabupaten, kota, atau provinsi. Tahun, misalkan dulu tahun 2018, misalkan. Nah, kalau sudah, tinggal nanti klik simpan. Nah, Bapak dan Ibu sebagai informasi, pada saat pengisian pengalaman mengikuti pelatihan, organisasi, pengalaman menjalankan lintas instansi, hobi, dan sebagainya, itu tidak diperlukan sertifikat atau surat keterangan yang diunggah. Itu tidak ada. Jadi pada saat mengisi pengalaman-pengalaman, itu cukup diisikan pengalaman apa, namanya, penyelenggaranya siapa, kemudian tahun berapa. Jadi di sini tidak ada unggah dokumen yang menyatakan, contoh misalkan, ini pelatihan kepala sekolah hebat tahun 2019. Pembuktiannya apa? Tidak ada. Apakah harus unggah dokumen, sertifikat, surat keterangan? Itu tidak ada. Cukup mengisi pelatihannya pelatihan apa, penyelenggaranya, dan tahun berapa. Kalau sudah, nanti klik simpan seperti ini. Sama ya, tadi ditunggu sampai muncul notifikasi hijau. Nanti sampai muncul di sini pengalaman mengikuti pelatihan. Di atas menjadi centang warna hijau. Nah, pengalaman berorganisasi itu juga sama. Tinggal diklik pengalaman berorganisasinya, kemudian tinggal kita tambahkan seperti ini. Nah, ya, kita tambahkan, maka di sini tinggal diisi juga pengalaman berorganisasinya. Misalkan saya ikut organisasi pramuka. Cakupannya misalkan saya di lingkup kabupaten kota, lamanya misalkan sudah di atas lebih dari 1 tahun. Ini sebagai ketua misalkan ya. Ketua program, ketua organisasi. Di sini silakan ceritakan peran Bapak dan Ibu di organisasi tersebut. Ini maksimal 1000 karakter, maksimal 1000 karakter. Misalkan di sini saya isikan ya. Nah, misalkan seperti ini, nanti silakan diceritakan maksimal 1000 karakter. Kalau ada organisasi lain, silakan klik tambah riwayat di sini sampai dengan 5 pengalaman organisasi. Ya, ini bisa juga dihapus. Kalau sudah, tinggal klik simpan. Nah, sama ya, tinggal tunggu warna hijau seperti ini, notifikasi hijau. Kita tutup sampai muncul. Begitupun nanti dengan pengalaman lintas instansi, pengalaman prestasi, ini sama ya, prestasi seperti ini, tinggal klik tambah, muncul di sini. Prestasi juga sama, di sini tidak ada unggah piagam. Ya, tidak ada unggah piagam, tidak ada unggah sertifikat. Kita hanya cukup menuliskan prestasi apa sih yang pernah kita raih, levelnya di mana, di level apa, kemudian tahun berapa. Kalau sudah, klik simpan. Ini dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Ya, prestasinya. Itu prestasi, kemudian keterlibatan organisasi, hobi juga sama Bapak Ibu ya, di sini tinggal ditambahkan hobinya yang ditekuni dalam mengisi waktu luang. Nah, kalau hobi ini bebas.
hobi ini tidak harus terikat dengan profesi, ya namanya hobi kan, karena kalau hobi terikat dengan profesi itu ya sulit gitu menjalankannya. Jadi hobi apapun di sini, sepak bola kah, atau nonton bola kah, bulu tangkis, misalkan volley, mancing, traveling, blogging, misalkan seperti itu ya, bikin vlog atau bikin video dan sebagainya, itu boleh, silakan diisikan saja hobi-hobi yang sudah atau yang sedang ditekuni. Nah, yang terakhir di sini adalah unggah dokumen penting. Nah, ini yang wajib nih, unggah dokumen penting. Jadi unggah dokumen penting ini ada dua. Yang pertama adalah unggah KTP, yang kedua adalah surat pernyataan. Nah, caranya di sini kita tinggal klik unggah, ya unggah KTP muncul. Jadi formatnya sama persis ya Bapak dan Ibu ya. Mulai kalau kita lihat dari atas, dari sini, dari informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, kemudian organisasi, formatnya sama. Menambah atau mengubahnya, melengkapi di pojok kanannya. Kemudian kalau kita klik, contoh misalnya ini unggah, muncul seperti ini. Formatnya sama, ya. Formatnya sama seperti ini. Nah, untuk KTP, karena ini modelnya adalah unggah berkas, maka Bapak dan Ibu perlu menyiapkan scan atau hasil pindai atau hasil foto dari KTP tersebut. Hasil foto ya, bukan hasil fotokopi yang difoto, tapi hasil foto, hasil pindai, ya scan dari KTP yang asli. Nah, ada beberapa catatan di sini untuk KTP ini. Yang pertama, pastikan nama pada KTP yang diunggah itu sesuai dengan nama Anda. Jadi pastikan nama KTP-nya sesuai. Ya. Nah, sesuai di sini artinya adalah namanya persis atau sama. Ya, persis atau sama. Persis di sini kan bisa jadi begini. Contoh misalkan saya. Di KTP, misalkan di KTP nama saya M. Suyana. Misalkan M. Suyana. Di Dapodik namanya Muhammad Suyana. Nah, itu tidak masalah. Daripada Bapak dan Ibu mengubah KTP, itu kan lama ya kalau mengubah KTP ya. Mengubah KTP itu lama, harus mengurus ke sana kemari. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau namanya misalkan nama saya Suyana, di Dapodik nama saya Suyana, tapi KTP yang saya unggah misalkan atas nama Anwar. Nah, itu kan jelas sekali berbeda. Nah, itu nanti pasti ditolak oleh tim verifikasi. Kemudian yang kedua, pastikan NIK di KTP itu sesuai dengan yang diisikan tadi. Yang ketiga, kualitas KTP itu jelas, tidak blur. Ya, artinya tidak harus menggunakan kamera yang canggih ya kalau difoto. Yang pasti kalau misalkan ketika di capture ya atau difoto dengan kamera handphone ya itu bisa. Tidak harus resolusi tinggi, tidak harus yang canggih. Yang penting jelas terbaca. Ya, yang penting jelas dan terbaca. Jelas dalam artian bagian foto wajahnya itu jelas bisa dilihat, nik, nama, biodatanya itu jelas terbaca, tidak blur. Ya. Kemudian yang terakhir, pastikan tampilan KTP-nya itu tidak terbalik. Artinya tidak terbalik itu atas dan bawah ya, bukan depan dan belakang. Untuk memudahkan tim verifikasi. Nah, kemudian di sini juga ada ya batas unggah KTP itu maksimal 1,5 megabyte. Ya, kalau di atas 1,5 mega itu ditolak oleh sistem. Nah, sekarang ini kan kamera itu canggih-canggih ya, kamera handphone itu canggih-canggih. Ada yang berapa tuh sekarang 48 megapiksel, bahkan ada yang sampai 108 megapiksel, misalkan seperti itu, ada yang 24 megapiksel, di mana kalau sekali jepret, itu bisa sampai 2 mega, 3 mega. Kalau misalkan KTP-nya difoto, tidak di-scan, dengan menggunakan HP. Misalkan HP resolusi tinggi, biasanya itu Samsung, Xiaomi keluaran terbaru, nah itu biasanya canggih-canggih tuh. Oppo, kayak gitu, biasanya kan canggih-canggih ya kameranya. Sekali jepret itu bisa di atas 2 mega. Nah, pastikan di HP-nya ya disetting dulu, jangan resolusi yang tinggi, resolusinya yang rendah saja.
yang standar, yang penting KTP-nya ketika difoto itu jelas. Syukur-syukur KTP-nya itu bukan difoto tapi di-scan dengan menggunakan scanner. Biasanya kan di sekolah punya tuh ya, ada scanner atau pemindai, itu akan lebih jelas. Nah, nanti kalau sudah tinggal diklik seperti ini, tinggal kita masukkan foto KTP-nya. Ya, seperti ini foto KTP-nya, kalau sudah tinggal kita klik simpan. Nah, saya informasikan juga Bapak dan Ibu terkait KTP ini ya, yang tadi saya sampaikan di catatan-catatan ini, pastikan ini sesuai. Ya, pastikan ini sesuai dengan biodata Bapak dan Ibu karena seperti NIK, nama pada KTP, kemudian juga biodata-biodata lainnya yang sesuai dengan KTP, yang sesuai dengan KTP dan juga biodata, itu yang nanti akan dibandingkan atau diverifikasi oleh tim Perpal. Ya, makanya ini saya kasih bocoran di awal agar Bapak dan Ibu tidak bolak-balik nantinya. Jadi sekali lagi, ketentuan-ketentuan unggah KTP yang tadi saya sampaikan itu harap dipenuhi pada saat mengunggah KTP. Tidak blur, namanya sesuai, kemudian nick-nya sesuai, ya seperti itu. Termasuk juga ini surat pernyataan, ya untuk surat pernyataan, ini ketika diunggah, template-nya bisa kita unduh lagi di sini, ya template-nya. Nanti silahkan diunduh, kemudian diisi, kemudian dipindai lagi dalam bentuk PDF. Nah, pengisiannya apakah harus tulisan tangan atau boleh diisi dengan menggunakan komputer, itu bebas. Yang penting datanya valid, datanya sesuai, tulisannya terbaca dengan jelas. Dan yang pasti harus tanda tangan basah. Ya, tidak boleh tanda tangan elektronik, harus tanda tangan basah. Kalau sudah diisi, nanti silahkan di-scan ya atau dipindai dalam bentuk PDF. Ya, dalam bentuk PDF, jangan dalam bentuk gambar. Kalau gambar tidak bisa, harus PDF kalau surat pernyataan ini. Ya, kalau sudah, kita tinggal klik seperti ini. Surat pernyataannya kita isi, maka kita simpan. Nah, kita tunggu sampai muncul notif hijau seperti ini, ya kita tutup, kita tunggu sampai selesai, KTP sudah diunggah, nanti surat pernyataan juga sudah diunggah, seperti ini. Artinya, dua komponen utama dari pengisian CV ini, yang tadi ya informasi umum dan dokumen penting ini sudah kita penuhi. Dan di sini muncul di atasnya, Anda telah melengkapi data informasi dasar riwayat hidup atau CV. Artinya kita sudah selesai melengkapi CV. Walaupun di sini masih ada yang belum centang, tapi kan ini sifatnya opsional. Kalau ada silakan diisi, kalau tidak ada boleh dikosongkan. Alangkah lebih baiknya kalau memiliki segera diisikan atau silakan diisikan. Nah, ini CV sudah. Ya, kita kembali ke beranda, ke sini, ke halaman depan. Nah, maka di sini langkah pertama atau langkah 1 ini sudah centang warna hijau, sudah checklist. Selanjutnya kita tinggal melengkapi esai. Ya, esai seperti ini kita lengkapi. Klik juga. Kemudian di checklist informasi ini, kemudian kita mulai mengerjakan. Nah, Bapak dan Ibu, terkait pengisian esai ini, ya terkait pengisian esai ini ada beberapa aturan memang ya, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Sebetulnya di sini sudah dijelaskan ya di petunjuk pengisian ini, tapi akan saya sampaikan agar lebih jelas dan mudah dimengerti. Aturan pertama dalam pengisian esai ini adalah esai hanya bisa diisi secara berurutan. Artinya harus diisi dulu nomor 1, dilengkapi sampai selesai, baru nanti nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya ini terbuka. Contoh seperti ini. Ini yang baru terbuka ini hanya nomor 1. Nomor 2 dan nomor 3, nomor 4, dan seterusnya itu tidak bisa diklik, karena nomor 1-nya belum dilengkapi. Itu aturan pertama, harus diisi secara berurutan. Aturan yang kedua, ya ini harap diperhatikan, sudah dijelaskan juga di atas di sini bahwa esai yang sudah diisi dan disimpan isinya, ya disimpan dalam artian di sini dikirim secara sistem, itu tidak bisa direvisi atau tidak bisa diubah atau tidak bisa dikoreksi lagi.
Nah, artinya dalam pengisian isai ini silakan harus teliti. Ya, harus teliti dalam pengisian isainya. Karena kalau sudah disimpan, tidak bisa diubah lagi, tidak bisa diedit lagi. Aturan yang ketiga adalah pengisian isai ini tidak berbatas jam. Artinya, apakah pengisian isai ini dibatasi, misalkan satu nomornya 30 menit, 1 jam, atau misalkan untuk mengerjakan 8 butir soal yang beranak ini, ada sub-subnya ini, apakah dibatasi misalkan 3 jam atau bagaimana? Nah, pengisian isai ini tidak dibatasi, open 24 jam. Ya, dibuka 24 jam, tapi ingat berbatas tanggal. Ya, berbatas tanggal. Nanti terakhir itu tanggal 6. Ya, terakhirnya itu tanggal 6. Nah, artinya apa? Artinya Bapak dan Ibu bisa mencicil untuk isai ini. Sebetulnya bisa mencicil, tapi alangkah baiknya segera dilengkapi dan diselesaikan. Nah, dicicil dalam artian begini, misalkan Bapak dan Ibu kan bertugas sebagai kepala sekolah ya, cukup sibuk, misalkan seperti itu, cukup sibuk nih kegiatannya. Pagi-pagi ngisi nomor 1 dulu, siang atau sorenya nomor 2, malam nomor 3, misalkan seperti itu. Atau, satu hari saya ini isi 4 isai, besok saya isi lagi 4 isai terakhir, itu boleh, silakan. Bisa dicicil tapi tetap berurutan. Ya, tetap berurutan. Cara pengisiannya tinggal diklik saja isinya. Ini yang tampil di layar ya, yang saya demokan ini bahasa sistem ya, lorem ipsum dolor sit amet bla 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 bla. Nanti di tampilan Bapak dan Ibu tidak seperti ini. Tampilannya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, tampilannya pertanyaan-pertanyaannya menggunakan bahasa Indonesia, dijawab dengan bahasa Indonesia juga. Ini hanya demo sistem ya seperti ini. Jadi ini bahasa sistem, contoh, misalnya contoh soalnya seperti ini. Tinggal klik lengkapi. Nah, Bapak dan Ibu nanti silahkan tinggal diisi saja. Di sini sudah ada ketentuannya. Nah, perhatikan di bawah di sini ya, ketika kita klik, di sini ada lengkapi isian esai dengan minimal 150 kata dan maksimal 500 kata. Jadi minimal ini 150 kata. Bukan karakter ya, tapi kata. Maksimalnya 500 kata. Tiap butir soal ini beda-beda. Nah, kalau yang ini 50 sama, ya bawahnya 50. Nanti ada yang 20, ada yang 70, ada yang 100, dan sebagainya. Perhatikan di bawah, di sini Bapak dan Ibu ya. Ini yang saya blok di bawah di sini. Ini ada counter, ada penghitung jumlah kata. Jadi jangan sampai kurang dari 150, jangan sampai melebihi 500. Kalau lebih dari 500 itu tidak bisa disimpan. Kalau kurang dari 150 atau kurang dari jumlah minimal kata itu tidak bisa melanjutkan ke nomor selanjutnya. Jadi harus cuma 500. Tapi beda-beda ya setiap butirnya. Ada yang minimal 20 maksimal 100, ada yang 70 maksimal misalkan 500 seperti itu. Ini silakan contoh misalkan seperti ini ya. Sampai dengan 150. Nah, seperti ini. Misal ini ya, misalnya seperti ini, cara melengkapi isai. Ya, melengkapi isai seperti ini. Nah, perhatikan poin 1B dan 1C, Bapak dan Ibu ya. Di sini di counternya ini berwarna merah, 161 dari 150. Artinya ini melebihi batas maksimal. Ini sama melebihi batas maksimal. Ketika kita klik kirim, kan lebih dari ketentuan maksimal. Nah, ini harus kita perbaiki atau kita kurangi, misalkan seperti itu. Kalau sudah klik kirim, nah maka di sini akan muncul notifikasi. Apakah Anda yakin akan mengirim jawaban isai di nomor ini? Saat menekan tombol kirim, maka jawaban dari soal ini akan terkirim dan tidak akan bisa direvisi atau dikoreksi kembali. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, banyak sekali pertanyaan dari kepala sekolah sebelumnya yang sudah melakukan pendaftaran pengisian isai. Pak, saya sudah mengisi isai, mau dikoreksi kok nggak bisa? Ya, karena sesuai dengan ketentuan, kalau sudah dikirim per nomornya itu tidak bisa dikoreksi.
ya tidak bisa dikoreksi atau tidak bisa direvisi. Makanya teliti dalam mengisi esainya. Tidak perlu buru-buru, ya boleh dicicil, tapi ingat untuk batas waktu pengisiannya. Ya, kalau sudah yakin, tinggal klik kirim seperti ini. Ya, klik kirim, maka nanti muncul warna hijau seperti ini. Nah, ini yang nomor 1 tadi sudah kita isi, tidak bisa diubah lagi, tidak bisa dikotak-atik. Barulah muncul esai nomor 2 untuk dikerjakan. Begitu seterusnya sampai nomor 8, sampai dengan selesai. Nah, banyak juga pertanyaan seperti ini. Esai ini kan pengisiannya banyak. Ya, esai ini pengisiannya banyak. Seperti ini. Pengisiannya banyak ya. Nah, di sini misalkan ada 4 butir soal. Masing-masing butir soal, misalkan di sini ya, masing-masing butir soal itu ada maksimal ada yang 150 kata, ya seperti itu. Itu kan cukup banyak, misalkan ya. Ada yang 500 kata bahkan tadi. Itu cukup banyak. Nah, ketika kita mengisi seperti ini kan lumayan lama ya, bisa lebih dari 30 menit misalkan satu soalnya ini, atau lebih dari 15 menit. Nah, tiba-tiba koneksi internet kita terputus, listrik mati, atau laptopnya terrestart, komputernya terrestart, atau komputernya mati sendiri. Itu bagaimana? Apakah esai yang sudah kita isikan itu hilang? Banyak pertanyaan seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di sistem esai ini sudah ditambahkan fitur autosave atau tersimpan secara otomatis dalam waktu 5 menit sekali. Ingat ya, esai ini tersimpan secara otomatis di sistem, tapi dalam waktu 5 menit sekali. Artinya setiap 5 menit itu akan disimpan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengetik, baru 4 menit, koneksi internet mati, listrik mati, komputernya mati, begitu dihidupkan lagi, itu belum tersimpan. Tapi kalau sudah 5 menit, itu tersimpan. Jadi kelipatan 5 menit. Tiap 5 menit itu akan tersimpan secara otomatis. Nah, ada trik lain, ya ada trik lain. Biasanya beberapa kepala sekolah yang sudah ini mengerjakan esainya itu di aplikasi lain terlebih dahulu, di Word, misalkan dia di Microsoft Word atau di Notepad, misalkan disimpan dulu di lokal, baru nanti dimasukkan ke sini. Jadi nanti kalaupun misalkan komputernya mati, listriknya mati, itu minimal kita sudah punya backup untuk pengisian esai. Itu ya, jadi di esai ini sudah ada fitur autosave-nya. Nah, kalau sudah diisi semua, nanti kita kembali ke beranda di sini. Sudah diisi semua ya, tadi misalkan isinya sudah diisi semua, baru kita nanti tinggal klik kirim berkas. Nanti di sini akan muncul klik kirim berkasnya. Nah, maka nanti coba saya ini ya. Nah, ini yang sudah centang semua, nanti di sini tinggal klik kirim berkas ya. Diklik kirim berkas, maka nanti akan masuk ke loker operator. Ya, setelah klik kirim berkas, maka di sini muncul berkas terkirim. Nah, apakah ya berkas yang sudah dikirim ini masih bisa diperbaiki? Bisa, dengan catatan belum diverifikasi oleh operator. Ya, selama belum diverifikasi oleh operator, kita masih bisa melakukan perbaikan berkas. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu terkait pendaftaran di program sekolah penggerak, pengisian CV dan esai. Ya, yang pasti Ibu jangan hanya melakukan konfirmasi pendaftaran, tapi juga kami sarankan untuk segera melengkapi CV dan juga melengkapi esai dan melakukan kirim berkas. Ya, jadi sampai dengan 2 centang seperti ini, kirim berkas agar nanti CV Bapak dan Ibu, esai Bapak dan Ibu itu bisa diverifikasi oleh operator. Nah, untuk TBS ini belum bisa didemokan karena untuk TBS ya tes bakat skolastik, simulasi mengajar dan wawancara,
Itu jadwalnya nanti belakangan. Nah, yang bisa saya sampaikan ya TBS ini sistemnya nanti seperti ujian online ya tadi sudah disampaikan oleh Mas Ruri, ada 3 subtes ya. Jadi berbatas waktu, TBS ini berbatas waktu seperti ujian online, jadi diberikan waktu sekian jam untuk menyelesaikan beberapa soal. Itu untuk TBS. Untuk simulasi mengajar dan wawancara ya banyak juga pertanyaan. Ini apakah kita membuat video kemudian dikirimkan ke panitia? Itu tidak. Simulasi mengajar dan wawancara ya nanti Bapak dan Ibu akan bergabung dalam layanan meeting online menggunakan Google Meet sama seperti Zoom seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu mensimulasikan cara mengajar atau seolah-olah Bapak dan Ibu sedang mengajar. Nanti akan disaksikan langsung oleh panitia, oleh tim asesor. Nah, jadi live ya, live. Jadi video mengajarnya live, bukan berarti Bapak dan Ibu merekam mengajar kemudian dikirim ke panitia, tidak. Tapi Bapak dan Ibu akan bergabung di dalam layanan Meet online seperti Zoom sekarang ini, seolah-olah saya mengajar, disaksikan oleh panitia. Nah, seperti itu. Baik, mungkin secara teknis ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Yana untuk penjelasannya. Ini sudah cukup detail, bahkan tadi Kang Yana sudah memberikan tips-tips ya Bapak dan Ibu. Ini mudah-mudahan bisa dicatat tipsnya. Saya juga punya beberapa catatan begitu, tapi memang yang bertanya masih cukup banyak ini Kang Yana dan Mas Miftah. Jadi kita langsung saja buka sesi tanya jawab. Jadi ini kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta melalui kolom chat. Saya gitu, kriteria sekolah yang masuk ke dalam program PSP ini apa saja? Ada tidak kriterianya, misalnya jumlah siswanya berapa? Karena ada yang tadi bertanya kalau sekolahnya berada di daerah terpencil, muridnya dari kelas 1 sampai 6 jumlahnya 14 orang saja. Apa bisa ikut untuk program PSP ini? Lalu kemudian juga untuk kepala sekolah yang terpilih apakah otomatis memimpin sekolah di tempat ia bekerja, yang artinya otomatis sekolah ini menjadi sekolah penggerak begitu. Dan juga pertanyaannya, sekolah penggerak ini hanya khusus sekolah negeri saja atau bisa juga diikuti oleh yang swasta begitu. Lalu juga untuk kepala sekolah yang lolos pendamping atau pengajar praktek guru penggerak masih bisa ikut tidak daftar di program sekolah penggerak ini? Silakan ya, Mas. Terima kasih Mbak Ayu. Ini ada 4 pertanyaan ya. Semoga saya nggak lupa. Kalau lupa nanti diingatkan. Bapak Ibu. Siap. Saya ingin jawab yang terakhir. Jadi jika ada pendamping guru penggerak atau pengajar praktik guru penggerak yang jadi kepala sekolah, itu masih boleh mengikuti program sekolah penggerak ini. Jadi misalnya jadi pengajar praktik di program guru penggerak, Bapak Ibu punya tugas dan di sini Bapak juga ikut seleksi. Yang penting nanti diatur aja terkait dengan profesionalisme pada masing-masing program. Jadi tidak ada masalah. Yang kedua, yang pertanyaan terakhir sebelumnya, itu program sekolah penggerak itu tidak dibatasi oleh sekolah negeri maupun swasta. Jadi sekolah swasta, sekolah negeri bisa ikut gitu. Nah, kuncinya itu ada di kepala sekolah. Jika kepala sekolahnya lolos seleksi, maka sekolah itu akan menjadi tempat pelaksana program sekolah penggerak gitu. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu kepala sekolah kepala sekolah maupun negeri, baik negeri maupun swasta ini bisa segera daftar. Nah, kemudian yang terakhir tadi terkait dengan bagaimana dengan jumlah siswa saya ada 16 siswa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu masih memungkinkan Bapak Ibu, masih memungkinkan. Yang penting Bapak Ibu yang ada di sekolah itu lolos seleksi itu. Jadi yang poin paling kunci adalah kepala sekolahnya lulus seleksi. Nah, terkait dengan kondisi sekolah, kondisi murid, kondisi guru itu nanti akan jadi diskusi lebih lanjut gitu, bahan diskusi lebih lanjut. Namun yang paling penting adalah Bapak Ibu kepala sekolah itu bisa lolos seleksi. Nah,
Tadi ini ada pertanyaan menarik juga ini. Kalau kepala sekolahnya umur 58 boleh nggak daftar gitu? Nah ini Bapak Ibu mohon maaf karena 58 kan habis ini pensiun. Kemudian setelah dapat intervensi 2 tahun Bapak Ibu pensiun. Nah padahal kepala sekolah ini kunci untuk perubahan transformasi ekosistem pendidikan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Harapannya adalah makanya di persyaratan itu minimal memiliki 1 kali sisa bertugas gitu atau sisa menjabat. Kenapa? Karena setelah mendapatkan program sekolah penggerak 3 tahun, Bapak Ibu bisa masih berkreasi gitu, masih bisa berdampak atas investasi sumber daya manusia yang sudah kita berikan selama 3 tahun. Kalau misalnya umur 58 tahun, kemudian pensiun, kemudian kan belum bisa mengamplifikasi dampak atau praktik baik yang sudah didapatkan di program sekolah penggerak. Jadi sepertinya itu sepertinya mohon maaf belum bisa Bapak Ibu jika umurnya sudah 59, 57, 58 gitu masih belum bisa gitu. Jadi itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Mas Miftah, ini tadi juga kan ada yang bertanya, kalau kemudian kepala sekolahnya sudah lolos untuk menjadi pendamping di program guru penggerak begitu, apa masih bisa daftar untuk sekolah penggerak juga? Bisa. Tadi kan saya sudah jawab, Mbak. Oh iya, itu sudah ya berarti ya, karena ini banyak banget yang di belakang juga bertanya hal yang sama begitu. Berarti langsung saja nanti bisa. Nah, juga ini pertanyaannya sudah dijawab ya untuk Pak Heri atau Bu Heri Noverita. Ya, ini kalau jumlah siswa di sekolah ini tidak menjadi syarat utama gitu ya. Lalu juga pertanyaannya tadi yang sama disampaikan oleh Bapak Miss Vieni atau Ibu Miss Vieni ini dari Padang. Ini ketentuan atau aturan jumlah murid ini tidak ada dalam syarat begitu ya. Jadi bisa saja mau jumlah muridnya berapa ini nanti akan menjadi pembahasan di mungkin program-program berikutnya atau pembahasan berikutnya gitu. Saya lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Ini dari Ibu Rafika di SD Yari Padang. Jadi sedang dalam tahap pengisian esai nomor 2, di poin terakhir internetnya down ini. Jadi saat jaringannya sudah lancar, poin 2-nya sudah tidak bisa dibuka. Otomatis sudah lanjut ke poin 3. Beliau bertanya bagaimana caranya supaya bisa menyelesaikan esai nomor 2 tadi, Mas Ruri, itu. Nah ini sama juga, kasusnya hampir sama nih, saat sudah mendaftar tapi terbentur di esai yang nomor 3 karena diminta kerja nyata 1 tahun belakangan ini. Sedangkan 1 tahun terakhir ini pandemi. Jadi yang dilakukan palingkan persiapan untuk prokes dan home learning, tatap muka dan daring. Diminta 150 kata berhubungan dengan nomor berikutnya. Ini saya masih bingung, mohon penjelasan. Ini dari SD Negeri 15 Padang. 2 pertanyaan itu karena hampir mirip mungkin bisa langsung dijawab. Silakan Mas Ruri atau Kang Yana. Kalau nanti secara sistem Kang Yana akan bantu jawab. Secara prinsip tadi memang soal itu memiliki jumlah karakter atau kata yang diinginkan gitu. Nah itu jika Bapak Ibu sudah simpan itu jawaban akan otomatis tersimpan gitu. Namun jika saat proses mengisi kemudian Bapak Ibu internetnya down gitu ya, kemudian waktu disimpan ternyata hilang, jadi memang itu beberapa kali ada kejadian seperti itu, jadi tingkat stabilitas internet sangat mempengaruhi juga. Nah saran saya itu soalnya bisa di copy dulu di Microsoft Word gitu, jadi soal yang terbuka itu di copy dulu di Microsoft Word dengan berapa kata yang diminta, minimal kata. Nah, Bapak Ibu bisa ceritakan dulu di Microsoft Word gitu. Habis itu kalau sudah selesai, baru online lagi masuk ke sistem, kemudian dipaste di situ gitu. Jadi agar jawabannya nanti nggak hilang. Tapi memang jawaban itu kalau sudah dikirim atau disimpan itu nggak bisa diedit lagi gitu. Makanya di copy di Word-nya itu satu pertanyaan aja, satu pertanyaan dan sub, karena nomor 2-nya kan terbuka jika soal nomor 1 dan sub nomor 1 itu terbuka gitu. Jadi
dibuka nomor 1 dan sub nomor 1, di copy di Word untuk membantu jawaban biar secara offline atau nggak perlu internet. Kemudian jika jawabannya sudah diisi sama Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu bisa pindahkan jawaban itu ke aplikasi yang diminta gitu. Jadi sehingga ketika online itu nggak memerlukan waktu banyak gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal copy pengalaman Bapak Ibu dan paste di aplikasinya dan disimpan. Itu akan lebih baik. Namun Bapak Ibu saya ingin memberikan catatan saja juga bahwa semua pertanyaan di situ berkaitan dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu nanti asesornya itu nggak ngelihat ada salah huruf, ada kalimatnya ini kok subjek, predikat, objeknya nggak tepat, itu tidak akan dilihat Bapak Ibu secara asesmen. Secara asesmen yang dilihat itu pengalaman Bapak Ibu, poinnya seperti apa, Bapak Ibu sudah melakukan apa, berdampak seperti apa, itu yang akan dilihat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir misalnya, saya nggak bisa nulis mas gitu, saya bisa bercerita gitu. Tapi di sini memang Bapak Ibu diminta untuk menuliskan ceritanya. Tapi nggak perlu yang kayak novel, kayak apa, bener secara EYD juga itu poin itu baik jika misalnya jika Bapak Ibu concern ya alhamdulillah. Tapi jika misalnya ada salah-salah dikit terkait tata bahasa itu tidak masalah seperti itu. Jadi dan itu tidak bisa ini kan, nggak bisa mencontoh kepala sekolah lain karena yang disuruh cerita pengalaman kepala sekolahnya gitu, bukan pengalaman orang lain gitu, sehingga tidak bisa dicontoh juga gitu. Jika itu ketahuan dicontoh dan ada plagiasi, itu secara sistem akan membaca dan diwawancara itu pasti akan tergali gitu sih. Jadi tapi saya yakin sih tidak ada kepala sekolah di seluruh Indonesia yang melakukan hal itu karena mungkin secara integritas dan kompetensinya juga sudah punya gitu di situ. Oke, jadi nggak perlu khawatir begitu kalau misalnya merasa, aduh saya nggak pinter nih menulis gitu ya, Mas Ruri, nggak perlu dibuat sampai sebagus puisi ya atau mungkin sebagus karena gitu, tenang aja. Kriteria yang diminta itu bukan kemampuan menulis, tapi kriteria khusus yang tadi itu ya. Punya visi dan sebagainya. Oke, Mas Ruri, ini berlanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Begitu, ini ada pertanyaan usulan ini sebenarnya. Mohon izin untuk Bapak dan Ibu pengambil kebijakan di Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jika bisa untuk sekolah penggerak ini dimunculkan dalam akun SIM PKB Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, sehingga kami bisa membantu untuk melakukan pemantauan secara berkala ke sekolah hingga Kepsek ya, agar bisa submit aplikasi secepatnya sesuai dengan harapan juga kuota yang didapat per kabupaten kota. Begitu. Lalu kemudian pertanyaan yang lainnya ini juga, nanti untuk pendampingan guru ada berapa orang perwakilan guru per sekolah? Begitu ya. Ini pertanyaannya dari ini Padang juga sepertinya ya. Lalu itu dulu dua Mas Ruri karena dua yang lain soal mutasi ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama itu saya jawab yang kedua dulu deh. Saya yang pertama lupa nih. Yang kedua tadi berapa jumlah guru yang akan diberikan ini ya 70 JP tadi ya. Nah, untuk yang awal itu dari SD itu ada perwakilan satu orang perwakilan kelas rendah maupun kelas tinggi dan satu perwakilan guru masing-masing mapel. Ini suara saya ini ya mantul ya, jadi nggak apa-apa deh. Dan nanti yang kemudian yang SMP. Yang SMP itu sama satu kepala sekolah, satu pengawas, kemudian satu guru perwakilan mapel. Kemudian sama yang SMP juga seperti itu. Yang SLB perwakilan guru ketunaan, kemudian ada guru kelas, kemudian ya itu sih. Jadi
ada setiap perwakilan mapel tuh minimal ada satu. Oke, itu dia tadi ya informasinya, jawabannya dari Mas Ruri. Mas, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Ini dari Pertanyaan Ibu pertama tadi apa ya, Pak? Yang pertanyaan pertama itu tadi usulan. Jadi usulan untuk sekolah penggerak mungkin yang sudah daftar ya. Ini kalau saya yang sudah daftar itu bisa dimunculkan dalam akun SIM PKB Dinas Pendidikan. Jadi pihak berkasnya atau belum. Jadi bisa sesuai dengan harapan juga kuota yang didapat per kabupaten kota. Begitu tadi usulannya Mas Ruri. Kami informasikan bahwa setiap dinas kabupaten kota, baik dan provinsi, dia udah dapat operator dan admin tim PKB-nya sudah punya akses data untuk melihat jumlah pendaftar dan jumlah yang sudah submit gitu. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa ditanyakan aja ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing dan provinsi masing-masing, dan LPMP itu sudah diberikan akses untuk melihat datanya gitu. Jadi mohon juga kepada Bapak Ibu Dinas Pendidikan untuk terus mengupdate terkait data itu sehingga Bapak Ibu bisa memantau kepala sekolah yang kepala sekolah yang sudah daftar dan sudah submit. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang lain ya Mas Ruri ya. Ini dari Ibu Yulian tadi, Yulian Susiana di Sumatera Barat. Tadi kan narasumber menyampaikan bahwa kalau kita lulus sekolah penggerak, sementara kita dalam waktu 6 bulan ini terjadi mutasi kepala sekolah, lalu tapi ini terputus ini pertanyaannya. Jadi mungkin ini bisa disampaikan lagi Mas, kalau ada mutasi kepala sekolah seperti apa. Nah, terkait dengan mutasi ini, Ibu Mursanti di SD Negeri 15 Padang juga menyampaikan yang sama ini pertanyaannya. Jadi saya sudah daftar atas nama kepala sekolah 54 anak air. Tapi keluar di sekolah yang saya sudah mutasi, SD Negeri 17 Belakang Tangsi. Ini mohon penjelasan lebih lanjut. Ya, kalau mungkin mau mendaftar gitu. Lalu ada juga pertanyaan dari Ibu Syarifah. Jadi dari SMP Negeri 6 Banda Aceh. Nah, tapi saat ini mendaftar status data Dapodiknya masih di SMP Negeri 14. Sekarang sudah diperbarui ya. Jadi pada saat mendaftar dan pengisian CV statusnya di SMP Negeri 14. Apa masih bisa diubah atau mendaftar kembali? Silakan. Nih Mas Ruri. Itu Kang Suyan. Nah, ya itu Kang Yana ya yang jawab ya. Baik, Kang Yana. Ya, baik. Nah, terkait perubahan data setelah pendaftaran ya, artinya misalkan begini, saya mohon saya dikoreksi ya kalau misalkan salah tangkap. Jadi begini, ketika saya mendaftar, misalkan saya sebagai kepala sekolah di SMP misalkan. Setelah mendaftar, nah kemudian saya dimutasi atau pindah ke SD, misalkan seperti itu. Nah, apakah saya harus melakukan pendaftaran lagi atau seperti apa? Itu tidak perlu melakukan pendaftaran lagi, ya. Asalkan di Dapodiknya sudah diubah atau diperbaharui di sistem. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Kang Yana? Ya. Nah, di sistem nanti akan berubah secara otomatis setelah di Dapodik diperbaharui. Nah, yang harus dilakukan adalah kalau kepala sekolah tersebut sudah mengisi atau melengkapi CV, mengirim berkas surat pernyataan, kan surat pernyataannya masih di SMP nih, masih atas nama yang SMP, nah itu harus diubah ke surat pernyataan sebagai kepala sekolah yang baru, seperti itu. Oke, berarti ini harus merubah datanya dulu ya, Mas ya? Pertama diubah di Dapodik, kemudian kedua ubah surat pernyataannya. Oke, baik. Berarti itu tidak perlu mendaftar lagi begitu ya? Tidak perlu karena menggunakan akun yang sama. Oke, itu dia tadi. Kang Yana, ini masih soal teknis. Jadi tadi ada yang bertanya untuk email yang di
Akan begitu untuk mendaftar PSP apa harus sama begitu ya dengan email di apa SIM PKB? Ya, yang digunakan untuk mendaftar itu adalah akun SIM PKB. Jadi harus sama persis dengan yang terdaftar di SIM PKB agar terekam data Dapodik dan data SIM PKB-nya. Oke, baik itu jawabannya. Lalu berikutnya ini pertanyaan dari Ibu Sri Mulyani. Kalau untuk calon kepala sekolah penggerak yang masa tugasnya kurang dari 1 periode atau kurang dari 3 tahun, ini bagaimana? Lalu dari Dr. Anda Erlinawati, apakah kepala sekolah yang masa tugasnya 3 tahun lagi ini tidak bisa mendaftar untuk sekolah penggerak? Ya Bapak Ibu, karena saya lahirnya bulan 12, tanggal 12 tahun 63. Nah, ini apakah masih bisa, masih punya kesempatan untuk daftar atau seperti apa? Silakan. Kalau 63 itu berarti 37 tambah 21. Berarti 58 ya, Bapak Ibu ya. Iya. Jadi kalau 58, mohon maaf sekali Bapak Ibu tidak bisa daftar karena memang program ini dibuat untuk apa ya, secara jangka panjang gitu ya, bahwa sumber daya manusia yang akan diintervensi itu menjadi menjadi aset untuk menjalankan roda-roda perubahan di berbagai daerah itu. Meskipun lahirnya di bulan 12, Mas Sururi, ya akhir tahun loh. Iya. Ya, jadi tetap saja masuknya 58 ya tahun ini, jadi sudah tidak bisa. Ini juga tadi pertanyaan yang sama dari Pak Riyadi. Kalau Pak Riyadi nanya sesuai dengan aturannya, Kepsek yang sudah usianya 50 tahun, ya apakah masih bisa atau ada pertimbangan yang lain, masih bisa daftar atau ada pertimbangan yang lain. Itu mohon izin ya Pak, tadi sudah dijawab ya, mudah-mudahan ini bisa menerima jawabannya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari ini masih soal masa kerja Kepsek juga ini. Kalau di atas 4 tahun bisa tidak dicalonkan sebagai kepala sekolah penggerak ini? Lalu kemudian juga ada dari Ibu Wiwit, untuk daftar sekolah penggerak itu harus kepala sekolah ya, tidak bisa guru. Silakan. Ya, untuk daftar sekolah penggerak itu harus kepala sekolah gitu. Jadi kalau misalnya kepala sekolahnya diterima, ibu guru, pengawas itu langsung satu paket otomatis nanti. Jadi kuncinya ada di kepala sekolah. Yang kedua terkait masa jabatan, memang peraturan Kepdikbudnya itu memang mengikat memiliki sisa masa tugas sebanyak minimal 1 kali gitu sih Bapak Ibu. Jadi itu bisa ditafsirkan, misalnya saya umur 57, saya baru pertama kali nih jadi kepala sekolah. Secara aturan saya masih punya 2 atau 3 kali masa menjabat, tapi saya mau pensiun gitu. Jadi pensiun itu juga dihitung, berarti Bapak Ibu nggak punya sisa masa tugas 1 atau 2 kali sih Bapak Ibu. Jadi memang tidak bisa sih umur 57, 58, 59 itu tidak bisa. Karena setelah program kan Bapak Ibu langsung pensiun kan gitu, sehingga itu tidak memiliki masa untuk bisa mengimbaskan atau menyebarkan praktik baik atau ya pelatihan yang selama yang didapatkan ini. Itu mungkin Mbak Ayu. Oke, baik. Ini selanjutnya juga ada pertanyaan dari Ibu Neneng ya di SMP Negeri 11 Kabupaten Nagan Raya. Jadi setelah lolos seleksi tahap 1 bisa tidak dinyatakan tidak lolos di proses seleksi yang berikutnya di tahap kedua, atau seperti apa ini, Mas Luri, silakan. Ya, di seleksi tahap 1 itu ya ada peluang untuk tidak lolos gitu. Jadi yang bisa ikut seleksi tahap 2 adalah orang-orang yang lolos seleksi tahap 1 gitu. Jadi langsung berkurang gitu ya yang masuk di sesi seleksi wawancara dan simulasi mengajar gitu. Jadi di situ Bapak Ibu, dan di situ ada verifikasi dan validasi juga. Jadi data Bapak Ibu juga akan diverval
sebagai sebagai ya data yang benar-benar Bapak Ibu bisa pertanggungjawabkan seperti itu. Berarti juga nanti masih akan ada lagi penilaian pada saat di seleksi yang kedua untuk menuju ke seleksi berikutnya. Gitu ya Mas Ruri ya? Iya, iya. Tahap 1, tahap 2 itu sangat berkaitan. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Jadi, saya sudah daftar nih Mas, tapi belum mengisi isian. Apa harus nunggu instruksi dinas atau kita langsung saja isi? Nah, ini Bapak Ibu, saya cerita dulu ya. Saya ingin sampaikan bahwa seleksi ini Bapak Ibu hanya harus menyelesaikan sebelum tanggal 6 Maret gitu. Dan itu kalau melihat isinya itu tadi, itu semuanya bergantung ke Bapak Ibu. Mengisi CV, mengisi esai, itu semua ruang kontrolnya ada di Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi tidak bergantung ke dinas. Misalnya Bapak Ibu bisa kerjakan kapanpun, 24 jam itu bisa dikerjakan gitu. Jadi tidak perlu menunggu dinas untuk mengisi ini. Sebarkan saja Bapak Ibu informasinya bahwa kepala sekolah negeri swasta bisa ikut dan segera menyelesaikan CV, esai dan upload dokumen dan segera kirim berkasnya gitu, sebelum tanggal 6 Maret. Oke. Ini juga soal teknik. Izin bertanya, mungkin Kang Yana bisa bantu jawab. Ini pada bagian dokumen penting, ini tidak bisa diklik tanda panah ke bawah karena ditutupi tanda beranda yang ada gambar rumah merah. Ini mohon petunjuk bagaimana bagaimana ini mengatasi ini. Kang Yana silakan. Ya, baik. Yang diklik itu tidak harus tanda panahnya ya. Artinya istilahnya tuh yang tulisannya pun, labelnya itu pun itu bisa diklik. Yang tulisan misalkan dokumen penting. Nah, tulisan dokumen pentingnya itu bisa diklik, nanti terbuka sendiri. Jadi tidak harus tanda panahnya seperti itu. Tidak harus persis di tanda panahnya begitu Kang Yana ya? Iya, tidak harus. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Imade Purnamayana. Kalau tidak punya pengalaman di diklat selama 3 tahun terakhir atau pengalaman di bidang organisasi, boleh tidak kalau tidak diisi? Nah, ini silakan nih, boleh tidak diisi. Mas Ruri. Iya. Boleh sekali tidak diisi. Cuman saya sampaikan bahwa pada proses CV itu sudah ada rubrik penilaiannya Bapak Ibu. Jadi pengalaman, hobi, kemudian organisasi itu ada penilaiannya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nggak perlu paksain kalau misalnya itu nggak ada gitu. Jadi ya ditulis apa adanya sesuai dengan pengalaman yang Bapak Ibu sudah alami gitu sih. Terima kasih. Oke, baik, ini sudah beberapa pertanyaan terakhir ya. Mungkin bisa langsung dijawab juga Mas Ruri dari Pak Igdenwar. Kalau saya lolos ikut sekolah penggerak dan selama 3 tahun pelaksanaannya sesuai dengan tahapan, di pertengahan ikut diklat lain, misalnya CAWAS, apa diperbolehkan? Lalu juga dia menanyakan, ini kalau untuk biaya yang dipakai dalam kegiatan Zoom atau yang lainnya, ini seperti apa ini? Apakah kami dapat minimal pulsa begitu saat ikut kegiatan sekolah penggerak ya? Mohon agar bisa disampaikan ini penjelasannya. Dari Pak Gedenwarta, silakan Mas Ruri. Saya kurang tahu yang dimaksud kuota pulsa itu di rapat ini atau di ketika nanti pada saat program sekolah penggerak, pelaksanaan sekolah penggerak. Saat program sekolah penggerak nanti itu anggarannya berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dari pemerintah daerah. Jadi nanti di situ bisa melalui dana BOS maupun melalui dana BOS dan nanti akan ada maksudnya itu akan difasilitasi oleh Pemda maupun pemerintah pusat. Itu jawaban terkait dengan fasilitasi anggaran. Kemudian mau jam berapa ya, Rep? Kajian si Ayu mau jam berapa? Yang kedua tadi apa Mbak ya? Maaf. Kalau misalnya ada diklat pengawas sekolah, itu nanti bisa dikomunikasikan dulu dengan pemerintah daerahnya maupun pelatih ahlinya seperti itu ya. Oke. Karena di klausul MOU itu ada klausul bahwa kepala sekolah yang diterima atau melaksanakan program sekolah penggerak ini tidak boleh dipindah selama 4 tahun gitu.
Oke. Jadi Bapak Ibu tidak akan dirotasi jika Bapak Ibu lolos dan program sekolah. Jadi itu mungkin jawabannya. Oke, jadi itu dia tadi jawabannya ya Bapak dan Ibu, dan ini udah pertanyaan terakhir Mas Ruri, ini sepertinya sudah kita jawab semua yang tadi menanyakan lewat chat. Saya terakhir menutup acara atau kegiatan kita di hari ini. Sekali lagi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Ruri mewakili Kang Yana juga, silakan. Ya, kalau saya Bapak Ibu Kepala Sekolah segera mendaftar, segera mengisi CV, segera mengisi esai, dan segera upload dokumen untuk mengirimkan aplikasinya sebelum tanggal 6 Maret. Jadi itu harapannya yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jika punya informasi ini, Bapak Ibu bisa sebarkan informasi ini ke grup-grup MKKS gitu ya, kelompok kerja kepala sekolah itu bisa disebarkan juga dan kita saling berlomba gitu ya untuk memberikan informasi dan ikut daftar seperti itu. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu udah sering dapat paparannya terkait dengan intervensi dari program sekolah penggerak ini. Jadi kayak Bapak Ibu akan didampingi secara perencanaan sekolah, kemudian Bapak Ibu akan di sekolahnya itu akan didampingi digitalisasi sekolah, kemudian ada penempatan SDM, kemudian ada berbagai hal yang Bapak Ibu akan dapatkan di sekolah Bapak Ibu dan itu saya rasa itu sangat luar biasa intervensinya dan ini didampingi 3 tahun ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu belajar, bayangkan Bapak Ibu belajar nanti akan didampingi 4 kali selama 3 tahun, didampingi Kemdikbud, dampingi oleh Pemda selama 3 tahun yang fokusnya itu adalah di sumber daya manusianya. Harapannya ketika kepala sekolahnya itu menjadi pemimpin pembelajaran dan guru-gurunya itu juga sama memiliki value yang sama, kekuatan yang sama untuk terus belajar. Saya rasa generasi masa depan kita akan punya prospek yang sangat cerah gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Ruri, terima kasih juga Kang Suyana yang sudah tadi menyampaikan teknis ya untuk pendaftarannya. Kalau masih ada pertanyaan nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa ditanyakan kepada panitia. Nah selanjutnya untuk menutup kegiatan kita di sore hari ini Pak Susilo, Koordinator Pokja Humas dan Kerjasama, Dr. Susilo MA. Saya persilakan Pak Susilo untuk menutup kegiatan kita hari ini. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih yang kami hormati Mas Ruri sebagai konsultan dari Direktorat Jenderal GTK, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya. Sudah kurang lebih 2 jam kita bersama dengan Mas Ruri dan tanya jawab semua seputar sekolah tentang pendaftaran sekolah guru penggerak. Ini mudah-mudahan dalam 2 jam 3 jam yang lalu dapat diterima dengan baik oleh para penanya. Jikalau nanti memang masih ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa menanyakan di chat atau di konsultasi daring. Nah, konsultasi daring kita bisa lakukan dari itu. Tinggal waktunya kapan nanti dari panitia bisa memberikan penjelasan lebih jelas lagi. Yang perlu diingat Bapak Ibu yang kami hormati bahwa misalnya sekolah penggerak adalah cita-cita mulia dari para pemimpin kita, khususnya dari Pak Mas Nadiem, agar semua sekolah itu dapat mempunyai kriteria baik tentang sekolah tersebut yang berujung kepada peserta didik. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih, dengan mengucap alhamdulillah, kita tutup acara tersebut dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susilo, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kedua orang narasumber, Mas Ruri dan Kang Yana. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses dan salam sehat untuk kita semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu. Mohon izin Mbak Ayu.